berdesak-desakan di dalam truk, ingin sholawat, ingin berjumpa kiai, ingin berjumpa Habib. Ini kalau tidak orang hebat tidak mungkin. Saya mungkin tidak bisa seperti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, masih seputar kegiatan Habib tadi. Syekhermania menurut Habib ini apakah memang direncanakan atau tercipta dengan sendirinya? Syekhermania ini dengan sendirinya tercipta. Jadi waktu itu saya sempat agak sedikit bingung. Tahu-tahu kok ada Syekhermania. Di sana Syekhermania, di sini Syekhermania. Akhirnya saya mengajak salah satu dari jamaah kita. Ayo tolonglah Syekhermania ini dikelola. Supaya tidak liar nanti. Alhamdulillah saat itu terus bisa kita kelola. Dan sampai sekarang Syekhermania itu berjalan dengan bagus. Habib sendiri melihat Syekhermania dulu di awal bagaimana? Apakah takut, wah ini nanti jadi kayak... Saya ada rasa takut itu. Ada rasa takut itu. Ketakutannya saya gini, saya tidak ingin mereka itu nanti menjadi satu kelompok yang dipakai oleh orang-orang tertentu. Kan kadang, maaf aja, kadang ada orang-orang tertentu yang menginginkan keinginannya, terus dia memakai kelompok ini, kelompok itu. Nah, Syekhermania kalau sampai liar, dia mungkin bisa seperti itu. Makanya kita buatkan wadah Syekhermania untuk bisa kita tata lah, kita atur, mengikuti apa yang saya sampaikan mereka. Untuk tidak berpolitik, untuk tidak ikut pada hal-hal yang tidak benar. Ikutilah organisasi-organisasi yang benar, yang baik, oke, tidak masalah. Ya misalnya di mana tempat, Anda boleh ikut organisasi apapun. Tidak saya larang. Silahkan dukung mereka-mereka ini. Tapi tidak berpolitik. Dengan adanya begitu, alhamdulillah agak tertata. Walaupun memang agak sedikit kadang ya kacau. Kacaunya karena anak muda. Ada jutaan sudah. Jutaan mereka ini. Seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri pun sudah ada. Yang mendaftarkan diri untuk menjadi syekher. Tapi tetap bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara saya. Walaupun yang bukan Syekhermania, mereka adalah saudara saya. Jadi tiap saat doa-doa untuk mereka itu selalu kita panjatkan. Untuk keselamatan saya dan mereka. Karena mereka adalah bagian dari saya. Asal mula namanya Syekhermania itu siapa? Bukan saya. Oh gitu. Orang-orang itu sendiri buat Syekhermania. Mungkin seperti ada orang yang ikut dengan musik rock. Dia menjadi ini slanker lah misalnya. Ini terus jadi syekher. Jadi itu tadinya tidak ada lainnya, cuma syekher aja. Sekarang ada timbul kher yang lain, ada banyak. Tapi ya tidak apa-apa semenjak mereka itu masih mau dalam aturan yang baik. Semenjak tidak menjalankan aturan dengan baik, saya tidak anggap mereka syekher. Itu mungkin hal yang alhamdulillah positif. Tantangannya apa? Dengan adanya Syekhermania ini kan sangat besar sekali. Apa jangan-jangan Habib mau diarahkan, oh ini akan ada satu gerakan apa gitu? Oh enggak ada. Sebetulnya tuh cuma hanya nama aja. Jadi orang sekarang hampir setiap orang kalau ketemu saya, Habib saya syekher loh. Ya sudahlah, silakan aja. Tapi tetap ini bukan terus organisasi tersendiri yang akan melawan organisasi yang sudah ada. Tidak. Jadi syekher itu berada di manapun tempat orang-orang yang baik, syekher ada di sana. Jadi syekher itu bukan sendiri, syekher sendiri terus tidak mau kemana-mana, tidak. Kalau tantangan Habib sendiri untuk menjaga agar syekher ini bisa ya seperti yang Habib inginkan. Ya itu, jadi syekher ini, saya menghadapi syekher ini saya harus sabar juga. Karena mereka anak-anak muda, di masa-masa muda itu maunya emosinya, saya harus sering kadang kumpulkan mereka dan meredam mereka. Dengan siapa? Dengan korwil mereka, ada korwil mereka, daerah-daerah itu. Kita sampaikan kepada atasan mereka di daerah itu, tolong syekher di tempat kamu itu kok kelihatannya kalau ada acara kok jogetan. Jangan joget-joget. Saya dengar syekher itu kemarin itu kok ada mencari dana untuk apa? Saya mau tahu kan. Jangan nanti disalahgunakan. Atas nama Habib saya, atas nama syekher ternyata untuk kepentingan pribadi. Nah itu kadang kita susah untuk menghadapinya. Tapi tetap terus ada pembenahan itu terus. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih. Syekher ini hebat. Orang-orangnya hebatnya karena mereka itu mau jadi orang baik. Itu hebat. Sekarang tidak gampang. Tadi kalau lihat, saya ini kadang menangis. Mereka tuh naik truk, berdesak-desakan di dalam truk. Ingin sholawat, ingin berjumpa kiai, ingin berjumpa Habib. Ini kalau tidak orang hebat, tidak mungkin. Saya mungkin tidak bisa seperti mereka.
Saya kalau suruh berangkat naik tergantung gitu, nggak mungkin berangkat saya. Ini berarti orang lebih hebat dari saya. Saya naik mobil enak, AC, datang disambut, dia bayar sendiri. Urunan naik truk itu bayar 3.500 atau 5.000-an. Setelah itu sampai sana belum tentu mendapatkan snack dan sebagainya. Pulang lagi sampai rumahnya tengah malam. Ini kalau nggak orang hebat, nggak mungkin. Habib pernah nanya nggak apa yang membuat mereka bisa sampai seperti itu? Saya tanya sama mereka, sebagian mengatakan, Habib, saya ini rindu Rasulullah. Padahal kalau lihat, maaf, potongan orangnya itu tidak pantas untuk rindu Rasul. Tapi saya lihat begitu, saya terkejut juga, ini orang Masya Allah. Saya yakin, orang-orang ini dirindukan Rasulullah juga. Walaupun ada kekurangan-kekurangan. Rasul itu kan rahmat. Kekurangan-kekurangan itu nanti sama Rasulullah ditutupilah. Mudah-mudahan dia didoakan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi kita selalu doakan. Saya kadang heran, kamu ini mau apa ke sini? Maaf, kadang saya lihat lebaran itu mereka datang ke sini. Saya open house sampai seminggu. Itu mereka datang dengan biaya 30.000, 25.000. Di sini dapat apa? Paling nanti saya bagikan uang 2.000-an, baru 5.000-an, baru. Kan tidak seimbang kalau dikatakan dunianya. Ada kepuasan tersendiri mereka. Di sini nanti saya sapa, apa kabar Mas, sehat? Kadang saya hafal, kadang nama-nama mereka. Itu lebih senang lagi mereka. Terus habis itu mereka terus foto, silahkan. Jadi saya itu berusaha bagaimana saya mendapatkan pahala dari Allah bukan karena sholat saya. Karena sholat saya belum sempurna. Puasa saya juga belum sempurna. Karena mungkin menyenangkan orang itu tadi. Udkhulus surur. Ikut di hati mereka. Nah itulah yang mungkin insya Allah bisa menyelamatkan kita semuanya. Harapan Habib sendiri untuk Syekh Kermania ke depannya ini apa? Harapan saya mereka dapat menjalankan ketaatan dengan sempurna, menjauhi maksiat dengan sempurna, mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Dan saya berharap mereka itu menjadi manusia yang sukses, cerdas, pandai, harus pandai Syekh Kermania. Harus bekerja, Syekh Kermania harus punya kekayaan, supaya mereka bermanfaat bagi yang lain. Jangan cuma hura-hura sholawat tapi tidak bekerja. Tidak mau menuntut ilmu. Jangan, ilmu itu penting, ilmu itu sangat manfaat. Untuk menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Di samping itu yang harapan saya, doakan saya untuk seluruh syekh-syekh. Saya selalu minta doa mereka karena doa mereka didengar oleh Allah. Doa orang-orang yang cinta. Baik, terima kasih untuk obrolan seputar Syekh Kermania. Iya. Dan buat para Syekh Kermania yang saat ini sedang menyaksikan, kita masih banyak lagi bincang-bincang seputar topik-topik menarik untuk menambah motivasi kita untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.